Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Surgani. Saya akan mempresentasikan hasil dari outing kelas saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Ketupat yang ada di Rokan Hulu. Untuk pembahasan yang pertama deskripsi budaya. Ketupat adalah makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda atau janur. Di Rokan Hulu, ketupat bukan sekedar makanan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan tradisi yang kuat. Tradisi ini terkait dengan perayaan hari raya, terutama Idul Fitri dan Idul Adha, serta memiliki filosofi dan sosial yang dalam. Berikut adalah beberapa filosofi ketupat Rokan Hulu. Yang pertama, beras putih. Beras yang digunakan untuk membuat ketupat melambangkan kesucian dan kebersihan hati. Masyarakat Rokan Hulu percaya setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh, hati harus kembali bersih dan suci, seperti beras putih yang belum dicampur apapun. Yang kedua, anyaman janur. Kulit ketupat yang terbuat dari anyaman daun janur atau daun kelapa muda melambangkan kesalahan dan dosa manusia. Anyaman yang rapat saling mengikat ini artinya sebagai komplikasi kesalahan yang pernah diperbuat. Namun ketika ketupat dibuka, beras putih di dalamnya menunjukkan harapan untuk kembali suci. Selanjutnya, bentuk segi empat melambangkan 4 penjuru mata angin yang berarti kebesaran Allah SWT. Ketupat di Rokan Hulu bukan sekedar makanan, melainkan juga simbol budaya yang kaya makna dan syarat akan nilai leluhur. Yang kedua, domain analisis. Dalam penelitian etnomatika, tahapan awal analisis melibatkan proses identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep matematika yang mendekat dalam suatu praktik budaya. Pada konteks ketupat, analisis ini dimulai dengan pengenalan dan pemetaan berbagai domain atau kategori yang relevan dengan objek penelitian. Analisis ini mencangkup tentang yang pertama alat. Ada beberapa alat. Yang pertama janur atau daun kelapa muda, yang kedua pisau, yang ketiga beras, yang keempat air, dan yang kelima wadah. 3. Taksonomi analisis. Taksonomi analisis pada ketupat merujuk pada pengelompokan dan pengklasifikasian berbagai aspek ketupat, baik dari segi bentuk, bahan dan langkah-langkahnya, maupun makna yang terkandung di dalamnya. Analisis taksonomi lebih lanjut mengelompokkan elemen-elemen dalam domain yang lebih spesifik, misalnya dalam domain atau langkah-langkah. Langkah-langkah pembuatan ketupat. Yang pertama, siapkan daun janur yang masih muda dan lentur. Yang kedua, buat 3 gulungan janur di tangan, seperti yang digambar. Kiri dengan pangkal di atas, kanan dengan pangkal di bawah. Selanjutnya, lapis pertama yang kanan silang ke bagian kiri atas, ke bawah ke atas. Selanjutnya, lapisan kedua, silangkan bagian ke bawah, ke atas, ke bawah. Dan lapisan ketiga, masukkan ke atas, bawah, lalu ke atas. Kemudian, lanjutkan hingga semuanya rapat. Pastikan anyaman ketupat kuat dan rapat agar tidak mudah lepas saat diisi beras dan direbus. Yang B. Pembuatan isi ketupat. Yang pertama, cuci bersih beras, lalu rendam selama 1 jam. Yang kedua, isi anyaman ketupat dengan beras sekitar 2/3 bagian. Jangan terlalu penuh karena beras akan mengembang. Selanjutnya, rebus ketupat dalam air mendidih hingga terendam semua. Selanjutnya, rebus selama 4 jam. Selanjutnya, setelah matang, angkat dan tiriskan, lalu didinginkan secara digantung. Yang keempat, komponensial analisis. Komponensial analisis adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memahami berbagai konsep-konsep matematika, digunakan dan diterapkan dalam konteks budaya tertentu. Analisis ini fokus pada penguraian konsep-konsep tersebut menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk memahami bagaimana komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan membentuk makna dan budaya tersebut.
Selanjutnya yang kelima, cultural theme analysis. Dalam etnomatematika adalah proses untuk mengidentifikasi, mempelajari dan memahami konsep-konsep matematika yang ada dalam budaya masyarakat tertentu, termasuk praktik, pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkait dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan berbagai matematika tidak hanya merupakan ilmu yang dipelajari di sekolah, tetapi juga merupakan bagian integral dari budaya masyarakat yang berbeda. Ada nilai budaya, deskripsi singkat, konsep matematika. Nilai budayanya bentuk. Deskripsi singkatnya, ketupat memiliki bentuk anyaman geometris yang khas, umumnya belah ketupat yang tercipta dari lipatan daun kelapa. Konsep matematikanya, geometri, bentuk belah ketupat. Yang kedua, proses anyaman. Deskripsi singkatnya, dalam proses penganyaman, ketupat ada pola berulang dan urutan langkah dalam melipat dan menyisipkan daun kelapa untuk membentuk belah ketupat. Konsep matematikanya, pola, algoritma transformasi atau rotasi, refleksi, translasi dalam lipatan. Yang ketiga, ukuran atau kapasitas. Deskripsi singkatnya, ukuran ketupat yang dibuat mempengaruhi kapasitas beras yang dapat ditampung. Ketupat sering mengkirakan ukuran daun dan lipatan untuk mendapatkan ukuran ketupat yang seragam. Konsep matematikanya yaitu volume, permukaan, satuan pengukuran. Yang keempat, waktu pemasakan. Deskripsi singkatnya, proses perebusan ketupat membutuhkan waktu yang cukup lama agar beras matang, sempurna dan padat di dalamnya. Durasi pemasakan tergantung ukuran ketupat dan jenis beras. Konsep matematikanya, suatu satuan waktu. Selanjutnya, proporsi. Bahan perbandingan antara jumlah beras dan ukuran anyaman ketupat penting untuk mendapatkan ketupat yang matang sempurna dan padat. Terlalu sedikit beras dan membuat ketupat lembek. Konsep matematikanya yaitu rasio atau pengukuran massa. Terakhir, simetri. Bentuk anyaman ketupat yang ideal sering menunjukkan simetri. Konsep matematikanya simetri atau sumbu simetri, pusat simetri. Eksplorasi dalam konteks umum adalah kegiatan penjelajahan atau pencarian untuk menemukan sesuatu, baik di tempat, informasi, ide, atau sumber daya. Sedangkan etnomatika adalah pendekatan pembelajaran matematika yang menghubungkan konsep-konsep matematika dengan unsur-unsur budaya. Dalam konteks etnomatika tentang ketupat melibatkan eksplorasi bagaimana praktik dan konsep matematika terwujud dalam budaya dan tradisi pembuatan ketupat. Etnomatika melibatkan matematika bukan hanya sebagai disiplin ilmu formal, tetapi juga sebagai bagian integral dari aktivitas sehari-hari dalam budaya masyarakat. A. Eksplorasi etnomatika dalam proses pembuatan ketupat. Dalam proses pembuatan ketupat, meskipun terlihat seperti seni tradisional, sebenarnya melibatkan berbagai konsep matematika yang menarik. Beberapa di antaranya, yang pertama, geometri, belah ketupat dan simetris. Aspek matematika yang paling jelas dalam ketupat adalah geometri. Bentuk dasar ketupat adalah belah ketupat atau rhombus. Pembuatan belah ketupat ini melibatkan yang pertama sisi yang sama panjang, yang kedua sudut yang berpasangan, yang ketiga simetris. Yang kedua, persegi. Posisi janur pada proses pembuatan ketupat menunjukkan adanya persilangan yang membentuk suatu sudut. Suatu sudut dikatakan sudut siku-siku jika dan hanya jika memiliki ukuran 90. Menurut Susanah dan Hartono 2009, perpotongan setiap janur menunjukkan adanya bentuk segi empat beraturan yang persegi. Bentuknya adalah seperti ini. Yang ini adalah bentuk persegi. Yang ketiga, sejajar. Pada tahap awal janur diposisikan sejajar untuk membentuk kerangka dasar anyaman. Ini memberikan pondasi yang kuat dan teratur untuk langkah-langkah selanjutnya. Lihat pada gambar.
membentuk sejajar. Yang keempat, perpotongan. Proses menganyam melibatkan janur yang saling berpotongan. Titik-titik perpotongan ini menciptakan pola anyaman yang saling mengunci sehingga ketupat menjadi kokoh dan tidak mudah lepas. Pola perpotongan ini juga yang menimbulkan motif dan dari anyaman. Lihat pada gambar. Yang kelima, berhimpit. Di beberapa bagian janur saling berhimpit atau bertumpuk. Ini memperkuat anyaman dan membentuk lapisan-lapisan yang padat. Yang penting agar ketupat dapat menampung beras dengan baik saat dimasak. Ada gambar ini. Yang B, eksplorasi etnomatika dalam pembuatan isi ketupat. Konsep matematika dalam pengisian ketupat atau volume. Isi anyaman ketupat dengan beras 2/3. Bagian jangan terlalu penuh karena beras akan mengembang. Penelitian dapat menggunakan unsur-unsur ketupat dan mengaplikasikan dalam pembelajaran matematika pada pokok pembahasan volume bangun ruang. Angka 2/3 adalah sebuah pecahan yang menunjukkan proporsi. Jika kita asumsikan volume total anyaman ketupat adalah P total, maka volume beras yang harus diisi atau V beras, maka P beras sama dengan 2/3 kali total. Contoh, jika membutuhkan 1 liter beras, 1 liter beras itu sama dengan 1000 ml. Dan setiap ketupat memiliki volume total 150 ml, jadi berapa banyak total ketupat yang dibutuhkan? Yang pertama, volume beras per ketupat 2/3 kali 150 ml. Volume dikali dengan volume total sama dengan 100 ml. Jadi jumlah ketukan yang dibutuhkan adalah 1000 ml per 100 ml per volume beras per ketupat sama dengan 10 ketupat. Jadi total ketupat yang dibutuhkan adalah 10 ketupat. Yang keenam, keterkaitan dengan Is-Break approach. Keterkaitan ketupat dengan Is-Break approach dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, permukaan. Bentuk dan desain ketupat yang terlihat seperti anyaman dan kelapa dan janur. Yang kedua, pola dan motif yang digunakan dalam desain ketupat. Selanjutnya, bentuk geometri ketupat yang dapat diganti secara langsung. Yang kedua, dalam makna dan simbolis ketupat dalam budaya dan tradisi tertentu seperti simbol kesempurnaan dan kerataan hati. Yang kedua, konsep matematika yang terkait dengan ketupat seperti geometri dan simetris. Yang ketiga, nilai-nilai budaya dan tradisi yang terkait dengan ketupat seperti kebersamaan dan keharmonisan. Dengan menggunakan Is-Break approach, kita dapat memahami ketupat tidak hanya dari permukaan, tetapi juga dari makna dan konsep yang lebih dalam. Pendekatan ini membantu kita untuk memahami bagaimana ketupat terkait dengan budaya dan tradisi, dan bagaimana konsep matematika dalam dipahami. Matematika dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Dalam konteks etnomatematika, dapat membantu kita untuk memahami bagaimana matematika terkait dengan budaya dan tradisi, dan bagaimana konsep matematika dapat dipahami dan dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, kita dapat memahami konteks sebagai sebuah objek yang memiliki makna dan nilai yang lebih dalam, tidak hanya sebagai sebuah bentuk geometris yang sederhana. Yang ketujuh, potensial pengembangan pembelajaran. Di sini modul ajar saya tentang geometri. Materinya tentang persegi dan belah ketupat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.